Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan sekarang mah dokumentasinya rapat-rapat serius ya. Ada rangkaian cerita tentang FGD di lingkungan asisten Pemkesra Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kebagian ngomong juga. Tapi sekarang diawali yang bicara adalah Bapak Asisten. Selamat menyaksikan. Check it out. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, termasuk yang ikut di media online ya, di Zoom. Rasanya hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita semua ya. Karena apa? Karena ini kita akan coba sharing informasi, berdiskusi ya. Kemudian juga mencari solusi-solusi terhadap berbagai persoalan, baik itu di aspek Pemkesra, pemerintahan maupun Kesra ya. Jadi sebagaimana diketahui rekan-rekan sekalian, Pemkesra ini dulunya dua asisten, jadi asisten pemerintahan dan asisten Kesra. Terus dihijikeun 40% pekerjaan Sekta itu ada di sini, ada di asisten Pemkesra, 40%-nya. Kemudian sisanya ada di administrasi dan di Saya hanya ingin meng-highlight saja rekan-rekan sekalian. Jadi nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Kepala Biro. Pertama, pada sisi proses, saya juga senang ya, bangga. Jadi ternyata kalau kita ada sesi diskusi di internal Pak di Seta, baru kita itu kelihatan anak-anak itu pintar Pak. Anak-anak itu hebat gitu, di Seta ini ya. Di Seta ini hebat, pintar gitu. Cuma nggak kelihatan, karena nggak ada forum, nggak ada event yang bagaimana mereka itu bisa memperlihatkan kehebatannya gitu. Nah, diskusi awal kami kemarin di internal, saya melihat bahwa teman-teman di Setda ini, teman-teman yang memang cerdas, hebat, pandai gitu ya. Dan mudah-mudahan juga nanti akan terus gitu, terus diformulasi, terus didorong agar nanti apa yang diinginkan oleh Pak Sekda, bukan Pak Sekda, oleh Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Setda baru itu yang memang nanti akan muncul gitu. Jadi selama ini kan kita juga agak kebingungan. Kita itu apa sih, mau berbuat apa di Setda itu? Apakah hanya fasilitasi, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan lain-lain. Nah, kita juga karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda ya, jadi kita ini model baru. Sebetulnya forum OPD-nya belum nih. Ini baru FGD. Jadi kalau yang lain, perangkat daerah yang lain langsung forum OPD. Kita FGD dulu. Karena apa? Karena kita ini besar. Ada di aspek ekonomi pembangunan, ada aspek Pemkesra, ada aspek administrasi. Jadi kami masing-masing melakukan FGD dulu, nanti sampai ke forum besar tanggal 25 ya Bu Bini ya. Rekan-rekan sekalian, ya proses panjang, di internal juga panjang. Hari ini adalah bagian dari proses untuk menuju forum OPD nanti pada tanggal 25. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekda, tahapan untuk tahun ini adalah tahapan ketiga ya dari RPJMD. Sorry, dimunculkan aja. Di 2025, 2026, 2027. Yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan produktivitas tata kelola pembangunan. Ini nanti akan kita kejar, termasuk di aspek Pemkesra ya. Jadi ada pendidikan, ada kesehatan, ada ketenagakerjaan ya, dan lain-lain gitu. Ya, ada pemerintahannya seperti itu. Nanti juga akan didetilkan oleh teman-teman. Nanti juga akan ada pakar yang masuk pada jam 10, setelah itu kita akan diskusi panjang. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, karena tadi juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda, orang teh tong sok ngagugurkeun kewajiban hungkul gitu. Ada sesuatu yang dibawa dari forum ini. Ada sesuatu yang dihasilkan dari forum ini. Ada sesuatu yang dikontribusikan dari forum ini. Nanti kita akan coba memformulasi masukan-masukan dari rekan-rekan, dari teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini, dan kemudian nanti akan ditampilkan pada forum OPD tanggal 25 mendatang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, tentunya kegiatan yang dilaksanakan hari ini pasti belum menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kami juga sedang masuk menuju proses perbaikan dan terus perbaikan di Setda ini. Sehingga nanti mudah-mudahan di forum OPD tahun 2027 nanti kita akan mempunyai formula yang pas
bagaimana kita menampilkan forum OPD yang pas di Setda seperti itu. Dan dampaknya persoalan ini, persoalan tugas fungsi Setda yang sebenarnya itu harus seperti apa. Jadi bukan hanya nanti di dokumen yang nanti kita hasilkan, tapi juga di implementasinya. Memang ini juga harus betul-betul harus baik gitu ya. Harus pas, harus sesuai dengan tugasnya Setda. Kan orang sebetulnya tidak melakukan hal yang teknis. Nah ini ada Pak Asisten 1 di Bekasi ya. Kan kadang-kadang kita bingung juga Pak. Ini sebagai contoh saja pada waktu kami juga kemarin rapat dengan Pak Sekda. Jadi ada yang anomali di Setda teh. Kan tugas kita itu tidak masuk pada hal-hal yang teknis. Tapi kalau ada hal-hal yang teknis kemudian itu tidak ada pengampunnya di perangkat daerah kudu dilaksanakan ke Setda. Contoh konkretnya di Kesra. Pendidikan tinggi Pak, itu kan bukan kewenangan provinsi. Kalau kita harus melaksanakan fungsi pendidikan tinggi, walaupun itu halnya hal teknis, itu tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, tapi kok Kesra. Ya, padahal Kesra teh teman yang melakukan itu. Ini kan jadi anomali. Ya, nolong nanti didiskusikan dengan baik hal seperti ini. Hari cek saya mah mending kene nama we fungsi di distrik, cek saya nih nanti biar organisasi ya teman. Nah itu kan lepaskan di Dinas Pendidikan, bukan di Kesra. Ya, kan dalam kapasitas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kan kumaha nempelkeuna eta da dina tupoksi mah geus ansih itu kewenangan provinsi. Ngan anu pas seperti apanya nih. Kalau dulu mah kan ada kanwil di kitanya, ada kanwil pendidikan. Sehingga kita lebih mudah memformulasi kegiatan-kegiatan pusat yang harus dilaksanakan di daerah. Hari ini tuh seperti itu. Kadang-kadang silih salahkan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang namun ini berisiko kegiatan-kegiatan ini si dina temu. Nah ini bukan kewenangan bikin mah Setda gitu ya. Nah ini mungkin nanti mah aja lah 2027 mah. Kalau ada hal seperti itu harus seperti apa? Tampaknya nanti dari biro organisasi harus biro organisasi ada nggak ya? Kayaknya hilap, Bu ini hilap. Nah hal seperti ini juga nanti perlu diluruskan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, tadi juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda, tentunya bahwa Setda ingin besar, ingin lebih baik, ingin lebih bagus tidak bisa sendiri. Jadi memang kita itu harus sama-sama pada posisi yang sama dan harus bersama-sama. Ya. Coba ada satu slide aja. Nah, kita itu kan akan berangkat dari IKU. Nanti disampaikan Mas. Dari IKU, ada sasaran, ada indikator, ada target. Satu aja Bu, yang ini Bu, yang di formulasi kebijakan di belakang. Nah, yang ini ya, ini nih. Yang Kesra Bu, yang Kesra, ya oke ya. Nah ini ya. Ini di pendidikan misalkan. Di pendidikan itu isu satelisnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang belum optimal. Kemudian arah kebijakannya peningkatan akses pendidikan. Kemudian di program prioritasnya penyusunan kebijakan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan. Di dia nama nyambung, sudah bagus, nyambung. Tapi nanti perak-perakannya kita yang kadang-kadang susah di sana ya. Jadi di implementasinya yang susah, gitu. Kan kadang-kadang ada biasa gitu di desa ya. Kita udah biasa. Dan jelas-jelas fasilitasi anu paling kantarama katingali adalah di biro hukum, ya. Kemudian di biro pemerintahan dan kerjasama. Kalau bikin produk-produk hukum, ya. Ada Kepgub, ada Perda, ada Pergub dan lain sebagainya. Kalau di Papais urusan kerjasama itu yang paling banyak diminta oleh teman-teman perangkat daerah. Di Kesrama paling ini surat itu paling banyak, ya Pak. Itu paling banyak di Kesra, di hukum, Tapi nanti kita akan bedah lebih lanjut, Pak. Nah kalau kemarin kita pada waktu diskusi awal di kita itu masih ada program prioritas yang sebetulnya bukan kewenangan kita, bukan kewenangan Setda. Dimunculkan, namanya Ibu ya, bukan ya. Ada rehabilitas dan pembangunan ruang kelas baru sekolah, kan itu yang urusan Setda dimunculkan gitu. Nah di kita itu sampai pada program prioritas itu formulasi kebijakan fasilitasi.
Nanti untuk implementasinya, untuk hal-hal yang bersifat teknis nanti oleh dinas. Nah gitu. Nah sebenarnya masuk ke Bapeda dulu, nanti Bapeda baru ke dinas. Jadi kalau kita mau rangkaian-rangkaiannya sebetulnya dari Setda masuk ke Bapeda, dari Bapeda nanti ke dinas. Makanya harus nyambung dari apa yang disampaikan oleh Setda, kemudian nanti yang tertuang di dokumen di Bapeda, kemudian nanti implementasi di dinas. Harusnya ada konsistensi, baik di dokumen perencanaan maupun di implementasi. Nah jadi yang penting itu Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa kita juga ingin menghadirkan Setda yang baru. Kedua, kita ingin konsistensi juga terkait dengan substansi yang ada di dokumen dengan tugas pokok kita. Dan yang ketiga, kita juga punya kewajiban untuk melihat implementasi di dinas, di perangkat daerah di luar Setda. Seperti itu. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kalian, tentunya mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekda, ini bisa sasiran sabenyeren kita bisa menghadirkan Setda yang terbaik, termasuk juga bisa menjadi nilai ibadah, dan tentunya juga nanti bisa ada masukan-masukan dari teman-teman. Dan tadi kita juga tidak ingin sekarang hadir, kemudian setelah itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi ada sesuatu yang dihasilkan dari forum ini. Saya rasa itu, saya juga tidak ingin panjang lebar, karena nanti secara substansi masing-masing biro juga akan menyampaikan. Saya juga minta waktu sebentar nanti keluar karena ada tugas dari Pak Gubernur, saya nanti masuk lagi. Itu saja ya, mungkin rekan-rekan sekalian, nanti silakan ada Ibu Ike, ini ada Pak Beni, staf ahli pemerintahan, ada Pak Indra Maha, ini staf ahli di ekonomi pembangunan, ada Pak Iip, hanya kantor nuhun Pak Iip. Jadi teman-teman ini sudah hadir lengkap, dari dinas juga lengkap ya yang hadir. Karena saya tahu kepala dinasnya juga tidak mungkin hadir semua hari ini, juga bersamaan dengan beberapa agenda lain ya, di perangkat daerah yang melakukan forum OPD. Saya rasa itu ya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menghadirkan yang terbaik dari tempat ini, dalam forum ini. Kita bisa melakukan perubahan dari forum ini. Dan tentunya tadi juga mudah-mudahan ada pemikiran-pemikiran baru dalam rangka menghadirkan Setda yang baru. Tidak biasa-biasa saja, tapi menjadi Setda yang luar biasa. Setda yang istimewa. Ya, Setda yang istimewa, nilainya kudu 10 nanti cepat Setda. Namun 8 mal ini istimewa, baik. Pokoknya 7 genap cukup baik. Nanti saya ngambilin nantinya 10 ya, itu saja. Ya, harus 10 tadi Setda. Cuma sedikit saja ya, ini hanya sebagai gambaran saja rekan-rekan sekalian. Tadi aku sampaikan Presiden luar biasa untuk. Cuma saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika di Bapeda ingin mencantumkan indikator keberhasilan Jawa Barat dengan IPM 80. Jadi IPM 80 pada tahun 2025. Kita juga dulu meng-hire beberapa teman yang memang ahli untuk menghitung itu. Akhirnya keluar 3 opsi, satu yang optimis, satu yang moderat, satu yang pesimis. Dan ketika disampaikan ke Pak Sekda, maksudnya orang mah numpang gede namanya cokot. Ya, namanya juga visi, namanya juga indikator keberhasilan. Sehingga apa? Kalau kita menempatkan angka yang paling besar, kita itu akan kerja keras untuk menuju angka itu. Gitu. Tapi ternyata tidak sederhana juga ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi lamun angka nggak saya di dokumen, ditali itu sasaha. Dewan ke masyarakat. Jadi lamun teka capai teh orang kadang-kadang dipersalahkan. Nah gitu. Ini hanya sebagai ini gambaran saja ya. Bukan kita ingin menempatkan angka-angka yang aman, bukan seperti itu. Tapi pengalaman kami dulu seperti itu. IPM 80 tahun 2025 dan lagi sabar IPM nanya. Ini IPM seberapa sekarang? Sekarang aja ya. Mungkin 75-an 2026 74 75-an seperti itu. Itu saja ya rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih dari ITB ada yang hadir ya. Dari ITB, dari Unpad, dari UPI, dari perguruan tinggi ada yang hadir ya. Dari Politeknik, dari UPI ya. Kemudian UPI juga. Oh UPI, mohon UPI ya. Terima kasih Pak. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Mohonlah nanti masukan-masukannya untuk perbaikan kami.
Itu saja ya rekan-rekan kalian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ucapkan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan nanti dalam forum ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya. Tadi sesuatu yang istimewa untuk membangun Jawa Barat yang istimewa di bidang PPSK. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Asisten PPSK Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Asep Sukmana, yang tentunya telah berkenan menyampaikan sambutan dan pengantar materi FGD pada hari ini.